I love shopping, tanning, and celebrity gossip. Always have, always will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah dengan NIM 2348201145 dari kelas 5C Farmasi. Di sini izinkan saya memaparkan materi matkul kimia bahan alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Adesa Putra MSI yang berjudul steroid dan terpenoid. Mungkin langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama yaitu ada senyawa steroid. Steroid adalah senyawa organik alami yang memiliki kerangka dasar 4 cincin karbon yang saling terikat atau yang biasa disebut dengan inti steroid. Senyawa ini banyak ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan manusia, serta berperan penting dalam fungsi biologis seperti pengaturan hormon, struktur membran sel, dan pertahanan organisme. Sifat umum dari steroid. Steroid bersifat nonpolar hingga semipolar. Steroid stabil secara kimia karena struktur cincin yang kaku. Steroid umumnya tidak mudah larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti etanol, kloroform, maupun eter. Steroid memiliki aktivitas biologis spesifik, tergantung pada gugus fungsionalnya. Klasifikasi dari steroid. A. Berdasarkan fungsi biologisnya. Berdasarkan fungsi biologisnya, yang pertama ada hormon steroid, misalnya estrogen, testosteron, maupun kortisol. 2. Ada sterol, misalnya kolesterol maupun fitosterol. 3. Ada asam empedu, dan yang keempat glikosida steroid, misalnya glikosida jantung. B. Berdasarkan asal. Yang pertama ada steroid hewan, yaitu berasal dari kolesterol ataupun hormon seks. 2. Steroid tumbuhan atau fitosterol, berasal dari sitosterol atau stigmasterol. Dan yang ketiga ada steroid mikroba, yaitu berasal dari hasil metabolit mikroorganisme. Biosintesis dari steroid. Pertama-tama, asetil CoA, senyawa sederhana hasil metabolisme sel, diubah melalui jalur mevalonat. Mevalonat membentuk unit isoprena, lalu bergabung menjadi senyawa yang bernama squalen. Nah, squalen ini mengalami pelipatan dan pembentukan cincin sehingga terbentuklah kerangka dasar steroid yang terdiri dari 4 cincin karbon. Kerangka dasar ini mengalami berbagai reaksi enzimatis seperti penambahan gugus fungsi dan perubahan struktur sehingga menghasilkan berbagai jenis steroid sesuai dengan fungsinya di dalam tubuh kita. Lanjut kepada senyawa berikutnya yaitu terpenoid. Terpenoid adalah kelompok besar senyawa metabolit sekunder yang tersusun dari unit isoprena. Senyawa terpenoid ini banyak ditemukan pada tumbuhan dan berperan dalam aroma, warna, pertahanan diri, serta aktivitas biologis. Sifat umum dari terpenoid. Umumnya, terpenoid bersifat nonpolar hingga semipolar. Terpenoid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti etanol, eter, maupun kloroform. Terpenoid stabil terhadap panas, tetapi mudah teroksidasi, dan steroid memiliki bau yang khas atau aromatik. Klasifikasi dari terpenoid, yaitu berdasarkan jumlah unit isoprenanya. Yang pertama, monoterpenoid, yaitu ada minyak atsiri. 2. Sesquiterpenoid, yaitu senyawa aroma dan antibakteri. 3. Diterpenoid, yaitu senyawa hormon tumbuhan. 4. Triterpenoid, yaitu ada saponin dan steroid. Dan yang kelima ada triterpenoid, yaitu ada karotenoid. Biosintesis dari terpenoid. Biosintesis terpenoid berlangsung melalui 2 jalur metabolik utama, yaitu yang pertama ada jalur mevalonat atau yang disebut dengan MVA, dan yang kedua ada jalur metil eritritol fosfat atau yang disebut dengan MEP. Kedua jalur ini menghasilkan unit isoprena aktif sebagai prekursor dasar terpenoid. Unit isoprena mengalami reaksi kondensasi enzimatis yang membentuk senyawa dengan rantai karbon yang lebih panjang. Hasil kondensasi menentukan kelas terpenoid berdasarkan jumlah unit isoprena yang bergabung. Nah, senyawa terpenoid mengalami modifikasi struktur untuk menghasilkan berbagai turunan dengan aktivitas biologis yang berbeda-beda. Jadi, kesimpulannya, steroid dan terpenoid adalah senyawa metabolit yang banyak ditemukan pada tumbuhan ataupun hewan.
Terpenoid berperan sebagai senyawa aroma, pelindung, bahkan pendukung fungsi biologis. Sedangkan steroid merupakan turunan terpenoid dengan struktur khas 4 cincin yang berfungsi sebagai hormon dan komponen penting di dalam sel. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.